sehari-hari kita diberikan oleh Allah, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi lebih baik. Salawat beriringkan salam tak lupa juga selalu kita panjangkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis satu cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai salat Isya di ba'da asar di Masjid Baitur Rahman ini dengan kajian sharing time kita di majelis satu cinta ini, yang mungkin biasanya kita melaksanakan acara kajian sharing time ini di malam Ahad. Mungkin kebetulan ada sedikit perubahan jadwal sehingga kita kajiannya di ba'da hasyar hari Sabtu. Baiklah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mungkin sebelum kita memulai acara kita, mari saya mengajak untuk jemaah sekalian kita bersama-sama membuka Al-Quran. Kita ngaji sebentar Al-Quran, mungkin kita baca surat Al-Kahfi, suratnya 18 ayat 1 sampai 10. Bagi teman-teman yang punya handphonenya aplikasi Al-Quran, mari kita buka bersama-sama, kita ngaji bersama-sama, yaitu surat Al-Kahfi, suratnya ke-18 ayatnya 1 sampai 10. Sudah dibuka? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka baghi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ngaji kita sore tadi, ngaji sebentar surah Al-Kahfi 1 sampai 10 ayat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang ngajinya masih terbata-bata dan yang lancar, semoga ngajinya itu bisa menjadi amal kebaikan untuk kita sendiri. Oke, tanpa lama-lama marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian sharing time kita bersama gurunda kita, yaitu kepada Al-Ustadz Reno Anugrah Pertama. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang jawab salam mudah-mudahan makin sukses, makin bahagia. Mudah-mudahan cita-citanya juga tercapai ya. Dan yang ngejawab salam saya doakan mudah-mudahan menjadi pribadi yang istiqomah sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini pas masih banyak yang baru hadir. Alhamdulillah, sebelum Ustadz ucapkan salam, boleh yang akhwat ataupun ikhwan merapat ya. Silakan yang di baru datang bisa merapat ke tengah saja, ke depan ya, silakan semuanya. Dan juga yang masih di luar silakan yang ikhwan boleh masuk juga ya. Baik, kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita hari ini di Majelis Satu Cinta. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang dipilihkan jalannya oleh Allah di antara jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan ini, teman-teman, jalan-jalan kebaikan adalah jalan-jalan yang dicintai oleh Allah. Maka sekali kita berada di jalan ini jangan pernah kita keluar meninggalkannya walaupun hanya sebentar. Karena kalau kita meninggalkan jalan kebaikan susah baliknya. Karena di luar banyak godaan, di luar banyak ujian, di luar banyak tantangan. Maka kuat dan pulihlah bersama Allah. Karena kalau kita kuat dan pulih bersama Allah, insya Allah pertahanannya akan semakin kuat dan istiqomah. Maka hidup ini kalau kita ingin bahagia harus dekat-dekat dengan jalan Allah. Karena hanya jalan Allah yang mendatangkan kebahagiaan, kawan-kawan. Jalan kebahagiaan itu mudah didapatkan.
Bila mana Allah menakdirkan kita bahagia, maka tidak ada yang bisa bikin kita susah. Sekalipun mohon maaf ada orang yang jahat dengan kita, nyakitin kita, bahkan merencanakan keburukan untuk kita. Tapi kalau Allah melindungi kita teman-teman, maka tidak akan pernah ada satupun yang bisa membahayakan kita. Kenapa? Karena dekengan pusat, dekengan kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kawan-kawan yang duduk hari ini, kita berharap semoga kita dilindungi Allah. Apalagi sore gini ya, berharaplah kita tuh jangan sampai lupa ya zikir pagi petang. Ya, mungkin teman-teman udah pada download zikir pagi petang sering dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi kita tuh selalu berharap dengan Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat perlindungan yang sangat sempurna. Yang mana Allah Maha melindungi semua kehidupan kita, kepengen Allah jaga. Maka oleh karena itu teman-teman, ketika kita mungkin hari ini sempat galau gitu ya, sempat merasa susah, serasa beban masalah kayaknya gak ada ujungnya gitu ya, dijauhin teman ya, masalah kuliah gak selesai-selesai, belum lagi ekonomi. Teman-teman, sejatinya masalah yang datang itu bisa jadi adalah bahasa calling, bahasa kasih sayang, bahwa Allah tuh kepengen kita tuh nyebut namanya, dan kita tuh berharap agar kita tuh mungkin hari ini sedang dinanti-nanti oleh Allah doa-doa kita. Nah, lama mungkin kita gak neteskan air mata karena mungkin bisa jadi hati kita keras. Nah, maka dititipkan masalah sedikit. Itu harapannya apa? Supaya kita tuh ingat lagi dengan Allah. Sampai mohon maaf, kadang ada orang merasa dunia ini sepi. Pernah gak teman-teman merasa kayak sepi? Pernah gak? Jadi mungkin ada teman-teman pernah merasa dunia ini seperti sepi. Teman-teman menjauhi, ya, lagi butuh uang gak ada yang ngebantu, ya. Lagi stres, bukannya teman nambahin solusi malah nambah bikin stres gitu ya. Kadang mungkin ada di titik di mana manusia tuh menjumpai fase merasa kesepian. Nah, mungkin bisa jadi sepi itu tandanya waktu bahwa kembali dan curhat dengan Allah yang tidak meninggalkan kita itu menjadi solusi. Di saat mungkin tidak ada yang mau mendengarkan kita, yakinlah Allah ya Sami, ya Allah ya Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mohon maaf teman-teman, api yang membakar Nabi Ibrahim, api itu berubah jadi apa? Yang panas jadi dingin. Yang ngebuat api yang panas jadi dingin itu Allah, adalah Allah. Yang membantu Nabi Musa untuk bisa menyeberang bersama kaumnya saat dikejar oleh Fir'aun. Yang membantu Nabi Musa untuk membelah lautan siapa? Allah. Maka sadarilah teman-teman, Tuhan yang membantu Nabi Ibrahim untuk bisa menjadikan api yang panas jadi dingin itu, Rabb Allah, sama dengan yang kita sembah hari ini. Maka jangan pernah ragu untuk meminta dan selalu kepengen didampingi oleh Allah di setiap semua perjalanan. Nah, maka hari ini kalau kita bicara tentang antara cita dan perjalanan cinta, maka sejatinya cita-cita yang hebat adalah cita-cita yang dibantu oleh Allah. Cita-cita yang hebat adalah cita-cita yang melibatkan Allah ketika kita ingin menggapainya. Visi hidup kita akan selalu kecil bila mana visi hidup kita tidak ada kaitannya dengan agama Allah. Impian kita akan tetap remeh temeh bila mana impian itu tidak disandingkan dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melukiskan impian agar menjadi kenyataan perlu dibimbing Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak salah arah. Mohon maaf ya, fenomena hari ini mungkin bisa jadi teman-teman, sesuatu yang paling berat itu apa? Sesuatu yang paling berat itu adalah saat mungkin semua orang itu muji-muji kita, diseganin orang, dihormati orang, tapi ternyata kita dalam pandangan Allah tidak ada apa-apanya. Sedih banget, betul nggak? Nah, maka bisa jadi ada yang rame tapi sepi dalam pandangan Allah. Kelihatan besar, megah, mewah, tapi hampa dalam pandangan Allah, bahkan mungkin tidak ada apa-apanya di pandangan Allah. Maka alangkah ruginya kalau kita hidup tapi ternyata dalam pandangan Allah kita tuh kecil, bahkan tidak ada pandangan Tuhan dengan kita. Karena mungkin apa? Karena mungkin bisa jadi niatnya salah, cara mendapatkan yang ingin dicapai itu salah, kurang tepat, kurang baik. Nah, maka di sore yang penuh dengan berkah ini kawan-kawan, bagaimana sih sebenarnya menggapai cita-cita yang bisa membawa berkah? Nah, mau nggak kira-kira ilmunya? Mau ya? Gimana caranya membawa cita-cita agar cita-cita yang tadi biasa jadi penuh berkah ternyata ada ilmunya. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kawan-kawan majelis satu cinta, dan mudah-mudahan di hati kita selalu ada semangat juga ya untuk bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita semua yang datang di sini Allah pilihkan kita, langkah-langkah kita ada langkah-langkah kebaikan. Kalau Allah cinta dengan kita teman-teman, Allah akan bukakan kita jalan hidayah, sehingga jalan yang kita lalui adalah jalan kebaikan. Maka berharaplah ya Allah, bukakan jalan kebaikan untukku ya Allah. Aku mau hidayah ya Allah, aku mau ridhamu ya Allah. Maka bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Sebagaimana doa kita masuk masjid tadi, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Maka orang yang datang ke masjid teman-teman, kepengen dapat rahmat Allah, pulang nanti kalau dia bawa rahmat Allah, maka pulang nanti bawa kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang tuanya, untuk saudara kandungnya, untuk teman-teman sekolahnya, untuk teman-teman kampusnya, teman-teman ngantornya. Maka orang yang rajin ke masjid, pulang dari masjid bawa rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan nanti kita pulang semuanya makin sehat, amin. Makin berkah hidupnya, amin ya rabbal. Makanya teman-teman kalau lagi di majelis ilmu banyak-banyaklah buat baca doa. Doa apa Ustadz Reno? Doa semuanya lah doa. Pengen sehat, pengen rezeki, pengen ketemu jodoh yang baik ya, pengen punya pekerjaan yang baik, pengen dapat kemuliaan dunia akhirat. Semua minta dengan Allah. Karena bisa jadi rahmat Allah itu teman-teman semua adalah berupa apa? Berupa kabulnya doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ya ke temanya menggapai cita-cita yang penuh dengan berkah. Ya, gimana sih? Nah Ustadz kepengen sore ini bicara kurang lebih 6 hal. Ada berapa kawan-kawan? 6 hal. Ya teman-teman boleh kalau bawa pena, bawa buku juga bolehlah sambil nulis ya. Atau yang jago ngeresum nanti bolehlah sambil ngeresum dikirim di grup ya. Ya, mungkin nanti panitia bisa sediain hadiah ya. Wah, yang bikin resum terbaik gitu loh ya. Hadiahnya umroh misalnya kan. Wih, Masya Allah, mau gak dapat hadiah umroh? Mau, panitia juga mau masalahnya ya, hadirin ya. Insya Allah nanti kita umroh semua tahun ini, amin. Nah, apa saja 6 kiat agar kita bisa menggapai cita-cita yang penuh berkah. 6 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menggapai cita-cita yang penuh dengan berkah. Teman-teman, berkah itu kata ulama bertambahnya kebaikan. Saat teman-teman tercapai impian, ternyata kebaikan teman-teman tuh makin meningkat, makin bertambah, berarti itu tandanya impian yang kita diwujudkan oleh Allah tuh berkah. Nah,
Maka luar biasa kalau bicara tentang berkah ini ya. Biasanya Ramadan sering juga disebut dengan bulan penuh berkah. Bentar lagi kita Ramadan ya kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Gak kerasa, Masya Allah. Allah membarik lana fi Sya'ban. Ya, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Ya, Allah membarik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apa 6 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menggapai cita-cita yang berkah? Yang pertama, niat besar dan mulia. Niat besar dan mulia. Masya Allah ya. Jadi ini paling basic ya. Niat besar dan mulia. Ini langkah pertama supaya kita bisa menggapai cita-cita yang membawa keberkahan. Niat yang besar dan mulia. Kata Nabi dalam hadis sahih, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'im ma nawah. Segala sesuatu itu kata Rasulullah bergantung kepada niat, dan orang akan mendapatkan berdasarkan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya baik maka hasilnya pasti baik. Tapi kalau niatnya buruk maka hasilnya pasti akan buruk. Orang yang berhijrah ya, kalau niatnya karena Allah maka yang didapat adalah pencapaiannya karena Allah. Tapi kalau orang berniat itu karena dunia, maka mohon maaf alangkah ruginya dunia ini ya tidak bisa membawa apa-apa kalau nanti kita dihadapkan menghadap Allah. Ada yang jauh lebih besar, namanya kebahagiaan negeri akhirat. Maka teman-teman, niat besar dan mulia ini dimulai dari mana Ustaz? Dimulai saat kita menuliskan cita-cita, teman-teman mendampingkan kosakata dunia dengan kosakata akhirat ya. Niat yang mulia dan besar itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa menolong agama Allah, membantu orang lain ya. Misalnya teman-teman punya cita-cita ya Allah saya kepengen punya perusahaan agar saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ini mulia nih, besar betul. Dibanding kita bilang dengan Tuhan, ya Rob saya kepengen kerja di satu perusahaan namanya ini gitu loh ya. Ada yang lebih bisa diluaskan. Tapi boleh berdoa kita kepengen kerja di satu instansi tertentu tuh boleh. Tapi ada yang bisa jauh lebih besar dan dahsyat. Misalnya teman-teman kepengen punya perusahaan sendiri, pengen bangun lembaga sendiri ya. Artinya apa? Kita kepengen supaya apa? Supaya banyak orang yang bisa bekerja. Ketika saya misalnya kemarin pernah ngisi di sebuah lembaga ya, bisnis lah ya. Saya bilang, Pak saya doakan bisnis Bapak ini punya banyak cabang. Masya Allah. Tahu nggak Pak kenapa saya bilang? Tahu nggak teman-teman, kenapa saya doakan kalau ada yang ngundang, misalnya kita sharing di perusahaan ya, saya doakan misalnya semoga punya banyak cabang. Tahu nggak kenapa? Saya bilang, Pak, kenapa Bapak harus punya banyak cabang? Bahkan di Palembang setiap kecamatan ada cabang. Kenapa? Karena kalau ada kita buka banyak cabang, berarti ada banyak orang yang nanti dapat rezeki lewat perantara kita, dan mereka semua ini adalah hamba Allah yang mereka bersujud kepada Allah dan mereka akan bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah dapat rezeki ya Allah. Dan Masya Allah, bukankah kata Nabi amal yang besar itu salah satunya adalah memasukkan kebahagiaan di hati saudara seimannya? Maka kenapa tidak kita punya perusahaan, betul? Kenapa tidak teman-teman nanti punya bisnis ya? Nah sekarang yang udah mulai nih punya toko-toko online ya. Niat ya Allah saya harus punya toko offline. Kenapa? Supaya saya ya Allah minimal ada 5 karyawan. Oh betul? Ya Allah kalau bisa ya Allah setiap tahun nambah lagi ya Allah outletnya. Supaya apa ya Allah? Supaya ada 5 orang lagi ya Allah yang baru. Dia akan bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi begitu tuh merayu Allah. Jangan sampai kita ini salah niat. Salah niat, salah jalan. Kepengen kaya biar disebut orang tajir, biar disebut orang sugih, biar disebut orang terhormat ya. Salah besar hadirin. Maka mohon maaf ya, jangankan itu, orang dermawan kalau salah niat dalam pandangan Allah tuh jadi nol semua kawan-kawan ya. Teman-teman, ada orang misalnya, mohon maaf ya, dia misalnya
punya banyak lah rezeki, akhirnya dia nginfak 10 juta di masjid gitu ya. Nih contoh misalnya nyumbang dia nih entah apalah di dinding masjid. Ketika masuk masjid coba, karena dia nyumbang 10 juta dilihatnya tuh, dinding ini dari aku galau ini, habis amalnya ya. Habis amal. Kenapa? Rusak amal karena salah niat dan ada rasa sombong, ujub. Betul? Tapi Masya Allah, sesuatu yang kecil yang gak sampai kayak cerita tadi misalnya 10 juta, tapi cuma 2.000 karena niatnya bersih, karena Allah, itu Masya Allah. Yang kecil bisa jadi besar dalam pandangan Allah. Betul gak? Contoh teman-teman, misalnya teman-teman kan masih muda nih, di jalan raya ngelihat ada anak-anak kayak kelaparan, kurus, ya Allah mohon maaf ya Allah, baru bisa ngasih permen, baru bisa ngasih gorengan, baru bisa ngasih ciki ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan berkah ya Allah, nanti ya Allah kalau besar ya Allah rezekiku izinkan aku ya Allah. Ngajak dia jalan-jalan makan di tempat yang paling mahal. Kata Allah, I love you, I love you, I love you. Kamu hambaku yang begitu keren dan wow. Betul? Tapi berbagi jangan nunggu kaya, betul nggak? Berbagi jangan nunggu kaya, berbagilah saat lagi sejak sekarang, sesuai dengan kemampuan. Supaya apa? Supaya terlatih. Bahkan teman-teman, berbagi tidak membuat kita miskin, bahkan berbagi menolong orang itu gerbang datangnya rezeki yang berlipat-lipat ganda. Surat apa? Surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 261. Ayo kita ngaji dulu, semua buka. Silakan semua dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Kita ngaji bareng-bareng ya. Silakan semua Al-Baqarah ayat 261. Biar teman-teman makin mantap ya. Jadi ketika mohon maaf nolong orang itu ada energi kebaikan tuh, energi Tuhan di dalam ya. Sekalipun misalnya ngisi kotak amal di masjid, kotak infak majelis satu cinta misalnya ya, kotak infak majelis satu cinta itu misalnya diisi, itu niatnya besar karena Allah ya, karena Allah nolong orang yang kesusahan ya di tengah jalan ya. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah teman-teman? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Maka dahsyat teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berinfak ya, yang mengeluarkan harta di jalan Allah, apakah dia akan jatuh miskin kalau pakai rumus Quran? Tidak. Tuh, 1 diganti berapa? 7 kali 100, 700. Berarti sekali mengeluarkan di jalan Allah ya, sekali mengeluarkan di jalan Allah dibalas 700 kali lipat. Maka teman-teman ya, dahsyat enggak kira-kira? Jadi kalau misalnya ada orang susah, apakah orang susah harus berinfak juga kira-kira teman-teman? Halo? Kalau misal ada kan, mungkin nanti ada yang nanya nih sama kawan-kawan. Tidak kan ada, aku nih lagi saru juga, tidak kan ada suruh infak. Pertanyaan ini
Kalau dilemparkan dengan kita, apa jawab kita? Tetap harus infak, tapi sesuai kemampuan. Lagi dikit duit, dikit infak. Banyak duit, banyak juga infak. Nah, tapi kalau ada orang punya prinsip ya, punya prinsip apa? Prinsipnya nggak mau infak dia. Maka apa yang terjadi? Akhirnya dia selama-lamanya tidak bisa keluar dari zona susah dan sarro, R-nya double. Sarro gitu ya. Kalau sarro susah keluarnya ya. Bagaimana supaya kita tidak sarro? Maka rajin-rajinlah berinfak. Maka ketika seseorang itu sudah berinfak di jalan Allah, maka tunggulah balasan Allah pasti akan keren banget. Balasan Allah akan dahsyat banget ya. Nah itu ya, itu yang pertama, niat yang besar. Niat besar dan mulia. Lalu yang kedua, bervisi akhirat ya. Jadi menggapai cita-cita yang membawa berkah itu yang pertama niatnya besar dan mulia, yang kedua bervisi akhirat. Teman-teman, saya ulangi lagi ya. Kalau kita visinya masih kecil pasti cuman hanya karena dunia. Tapi kalau kita sudah impiannya menjadi besar, maka dia akan sepaket menjadi visi akhirat ya. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menjadikan dirinya bervisi akhirat, maka apa tujuannya? Tujuannya adalah surga ya. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa menjadi bervisi akhirat? Ada enggak suratnya? Ada. Kita buka dulu ya. Kita buka surat Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah ya. Ayatnya kita naik ke atas, ayat 201. Silakan teman-teman buka. Silakan dibuka. Sudah ketemu semua ya? Kita baca ya? Sudah ya? Teman-teman udah download aplikasi Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Artinya apa? Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa bervisi akhirat? Karena sesuai doa kita. Sering enggak kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kapan teman-teman sering baca salat di ini? Saat habis salat ya. Apakah harus selalu habis sholat bacanya? Enggak juga. Setiap hari harus sering-sering ya. Supaya apa? Supaya tujuannya kita bisa menggapai kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya teman-teman. Yang ketiga, setiap hari adalah langkah kebaikan dan memanfaatkan waktu sebagai kesempatan meniti capaian cita-cita. Jadi itu yang ketiga ya. Yang pertama tadi berniat yang besar dan mulia. Yang kedua bervisi akhirat. Yang ketiga
setiap hari adalah langkah kebaikan dan memanfaatkan waktu sebagai kesempatan meniti capaian cita-cita. Nah, artinya apa? Tidak ada hari-hari yang sia-sia. Tidak ada hari-hari yang tidak produktif. Tidak ada hari-hari yang diisi dengan kegiatan yang tidak ada gunanya. Hari-hari diisi dengan kegiatan amal soleh, amal kebaikan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita menjadi pribadi yang sukses, maka setiap hari diisi yang baik-baik. Contohnya apa? Belajar, kajian, sharing ya, jalan-jalan. Nah, boleh jalan-jalan tapi jalan-jalannya karena Allah, bukan karena kemaksiatan ya. Jalan-jalan melihat ciptaan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, gunung luar biasa indahnya misalnya, boleh? Boleh. Lautan misalnya, Masya Allah, Tabarakallah gitu kan ya. Boleh, healing boleh, tapi healing tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang keempat? Yang keempat, agar kita menggapai cita-cita membawa berkah, carilah pendobrak amal pemercepatan. Apa teman-teman? Yang keempat, carilah pendobrak amal percepatan. Nah nanti insya Allah notulennya siapa nih? Nanti dikirim ya di grup ya, inti-inti yang kita sharing supaya teman-teman yang gak hadir itu bisa menyimak ya. Oke, Ustadz ulangi ya. 6 hal cara menggapai cita-cita yang membawa berkah. Apa teman-teman? Yang pertama, niat besar dan mulia. Yang kedua, bervisi akhirat. Yang ketiga, setiap hari adalah langkah kebaikan dan memanfaatkan waktu sebagai kesempatan meniti capaian cita-cita. Itu yang ketiga. Yang keempat, carilah pendobrak amal pemercepatan. Carilah pendobrak amal pemercepatan. Artinya apa Ustadz? Yang keempat nih, artinya mungkin amalan-amalan rahasia kita ya, yang tujuannya itu adalah supaya Allah tuh makin cepat nolong kita. Nah gimana caranya Kak? Gimana caranya Kak? Yang pertama misalnya kawan-kawan sholat tahajud. Sholat tahajud itu merupakan pendobrak amal ya. Ngegas kita tuh kalau kepengen cepat sukses ya, bangun tahajud. Impian kita masih kecil, impian kita masih biasa kalau kita nggak bangun sholat tahajud ya. Apalagi kesiangan subuh. Tapi kalau impian kita besar, kita bangun bertahajud dengan Allah. Ya Allah, mungkin orang memandang aku tak layak karena aku dari keluarga yang biasa. Mungkin orang memandangku ya Allah sebelah mata. Mungkin orang ya Allah mengiraku orang yang sok-sokan. Tapi Allah tidak dengan engkau. Engkau maha kaya, engkau pemilik langit bumi, engkau yang maha memberi kesuksesan ya Allah. Aku yakin ya Allah bermunajat diriku di waktu tahajud. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya apa? Allah akan ngangkat kita semua ke derajat yang terpuji insya Allah. Maka teman-teman, kalau teman-teman ngejaga tahajud, cepat atau lambat teman-teman pasti ketemu tempat yang terpuji. Ketemu majelis akan bikin tempat yang terpuji. Ketemu organisasi bikin teman-teman terpuji. Ketemu pekerjaan, bisnis pekerjaan akan bikin kita terpuji. Yang penting jangan tinggalkan tahajud. Dan nanti kalau punya perusahaan ya, sarankan karyawannya sholat tahajud. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan ya nanti ini calon bos besar semua, amin. Kalau bukan calon bos besar, calon istrinya bos besar. Oh, gitu aja ya. Sederhana hidup ini teman-teman, betul? Ya, apalagi masih nomor 4 ya. Bicara tentang mencari pendobrak amal pemercepatan. Selain tahajud apalagi kira-kira teman-teman? Carilah doa orang yang mustajab. Contohnya doa siapa? Ibu, bapak. Nah jadi penting nih teman-teman ya. Sering nelpon orang tua kan? Minta doa, minta ridho ya, minta nasihat gitu ya. Teman-teman, sholat tuh perintah Allah bukan?
Perintah Allah bukan? Berarti kalau dikerjakan dapat apa? Dapat pahala. Ditinggalkan dapat dosa. Saking kepengen saya dapat pahala banyak, saya bilang ke ayah ibu saya pas saya balik ke Muara Enim tuh, ya bu nasihati aku, suruhlah aku di sholat. Suruhlah apa? Sholat. Padahal orang tua saya tahu nggak kalau sholat itu wajib? Tahu, betul? Dia kira-kira menurut orang tua saya tahu nggak bahwa saya itu sudah sholat? Sudah. Saya sekolahnya sekolah agama juga kan. Tapi kenapa teman-teman saya kepengen keluar dari lisan orang tua saya supaya saya disuruh sholat. Kenapa kira-kira? Supaya pahalanya makin banyak. Pahala yang pertama saya sholat karena memang taat dengan Allah. Yang kedua adalah nasihat orang tua. Dahsyat enggak? Nah, makanya teman-teman yang orang tuanya masih hidup banyaklah kita meminta nasihat. Dan nasihat ini akan bisa mempercepat amal-amal kita supaya sukses ya. Apalagi misalnya saya tuh seneng banget kalau orang tua saya tuh dari kecil dulu nyuruh belajar. Nyuruh belajar. Nabi nyuruh belajar nggak? Nyuruh belajar nggak? Rasul nyuruh belajar nggak? Berarti kalau kita belajar dapat pahala nggak? Pahala apa? Pahala mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasul itu jadi orang pinter, bukan jadi orang yang bodoh. Rasul itu fatona, cerdas. Ya. Berarti kalau kita umatnya, anak-anak milenial harus nyontoh Nabi, harus rajin belajar. Berarti kalau kita belajar nyontoh Rasulullah. Sekarang saya mendengar nasihat dari orang tua saya, disuruh belajar nak. Nah, belajar, suruh rajin. Maka per hari ini kalau saya belajar berarti saya bukan hanya taat dengan Allah dan dengan Rasulullah, tapi dapat pahala sami'na wa ta'na dengan perintah siapa? Orang tua. Nah, maka teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman nanti ada kesempatan nulis. Lagi balik catat. Bu, tolong nasihati aku bu. Pak, nasihat. Catat. Nah, teman-teman akan ada masanya nanti. Nasihat-nasihat itu tidak bisa kita dengarkan secara langsung. Tapi bisa kita baca lewat tulisan-tulisan yang menjadi saksi bahwa apa yang diucapkan orang tua kita rekam dalam tulisan-tulisan cinta kita. Masya Allah. Maka menulis itu mengabadikan amal. Apalagi menulis nasihat dari orang tua. Nantikan selengkapnya kita akan buat nasihat orang tua. Oh, mau nggak nulis bareng? Mau nggak? Jadi kemarin Ustadz Reno tuh bikin project sama ustadz-ustadz di Palembang sama nasional. Judul bukunya itu Cinta Dakwah, benar ya? Apa judulnya? Semua Bisa Berdakwah. Ya, itu yang nyumbang tulisan dari yang paling sebelum SD sampai yang sudah ada yang jadi profesor. Keren nggak? Nulis judulnya apa? Semua Bisa Berdakwah. Temanya apa Pak Ustadz? Saya bilang bebas. Yang mau nulis tentang gak boleh pacaran tulis. Yang pengen ini. Nah saya ini lagi ada keinginan. Kepengen nulis buku tapi bareng-bareng. Judulnya Nasihat Orang Tua Untuk Anaknya. Di bawahnya dalam kurung menghimpun nasihat dari berbagai orang tua. Oh, dari anggota Majelis Satu Cinta. Oh, mau gak teman-teman? Mau gak? Nggak usah bahasa yang terlalu pakai fiksi yang tinggi-tinggi, nggak usah pakai sastra, nggak usah. Penting ditulis. Nah, ini Ustaz, misalnya karangan Bang Angga, 10 nasihat ayahku dan ibuku. 1, jaga sholat karena sholat itu ini. 2, apalagi catat. Ini teman-teman bisa jadi buku amal kita, jariah bareng-bareng. Mau nggak? Kalau mau nanti saya challenge, tapi jangan lama-lama ya. Mungkin lewat telepon minta emak bapaknya suruh kasih nasihat. Bu, kasih nasihat dong. Catat, ketik ya. Kalau yang nggak ada laptop pakai HP nggak apa-apa, nanti di store ya ke Pak Ketua dan Sekretaris, nggak apa-apa ya. Mau nggak? Mau. Jadi teman-teman kita punya meluncurkan buku ya. Syukur-syukur Ramadan nanti bedah buku ya. Mungkin kalau mau kajian kita perlu ada hari yang khusus ya kalau Ramadan. Mungkin nanti kajiannya apa 2 kali aja tapi besar. Bedah buku Majelis Satu Cinta. Oh, 99 nasihat orang tua. Dari semuanya kan banyak nih. Ada berapa nih anggota yang mau setor nasihat orang tua. Nanti judulnya tuh berarti sesuai jumlah yang nyetor aja.
Misal yang nyetor ada 30 anak, berarti 30 nasihat berharga dari orang tua untuk anaknya. Nah, orang tua ini ngasih orang lain. Akhirnya apa teman-teman? Jadi amal jariah. Dibaca orang lain dapat pahala nggak kita? Dapat. Orang tua kita dapat juga nggak pahalanya? Bayangkan teman-teman, nanti orang tua kita meninggal, ada nasihat yang pernah kita tuliskan mengalir di kuburnya orang tua kita. Masya Ustaz, di antara kami mungkin udah ada orang tua yang mendahului, ingat aja. Remember, ingat apa yang pernah dikatakan mak kita dulu, bapak kita dulu pas masih hidup. Ustadz dia tidak pernah ngomong, tanya sama nenek, kakek, mamang, bibi. Pernah nggak ada dari mulut mamang dengar ucapan ibu dulu apa? Oh ibu kau tuh pernah nyuruh aku sholat, catat. Berarti ibu kita merintahkan kita juga untuk menegakkan sholat. Atau iya dulu Ayu tuh misalkan adik kita mamang kita kan. Oh dulu Ayu tuh sering nyuruh kakak nih ke masjid. Terus jangan pelit. Nah catat. Oh berarti pesan orang tua kita tuh nasihatnya jangan pelit. Wah teman-teman keren nih ya. Oke. Lalu masih nomor 4, cari pendobrak amal pemercepatan. Tahajud, doa orang tua, apalagi? Tempat yang mustajab. Nah tempat yang mustajab. Tadi ada doa yang mustajab, ada waktu yang mustajab, sekarang tempat yang mustajab. Di mana tempat yang mustajab teman-teman? Mekah dan Madinah salah satunya ya. Di mana? Di Raudhah depan Ka'bah. Itulah kenapa anggota Majelis Satu Cinta harus berangkat 2025. Takbir. Takbir. Nah, mau nggak? Bismillah. Yang penting bismillah dulu. Yang penting teman-teman ini ya Ustadz ngajak kawan-kawan doanya itu setiap hari loh ya. Setiap sholat. Saya sekarang berusaha agar setiap sholat 5 waktu tuh saya nggak lupa doa. Mudah-mudahan Allah ingatkan terus. Doanya tuh apa? Ya Allah izinkan saya berumroh tahun ini. Ya Allah berhaji tahun ini. Itu saya berusaha mau tahajud, duha, witir, sholat 5 waktu. Usahakan disebutin terus. Kita kan gak pernah tahu sholat mana yang dicintai Allah tiba-tiba bulan ini berangkat. Amin. Nah, ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Ini amalan rahasia ya, rahasia kita ya. Jangan dikasih tahu yang lain ya. Silakan teman-teman amalkan. Pokoknya nanti jumpa maghrib doa minta haji, minta umroh. Itu tanda serius. Diucapin berkali-kali itu tanda serius. Kalau nggak diucapin itu tandanya nggak serius. Ngamininnya cuman ketika ada dengar ustadz semoga ini bisa haji amin. Waduh berarti kita nggak serius doanya. Kalau orang serius kepengen haji, kepengen ke Baitullah, setiap sholat minta, bangun tahajud minta, begitu dia ya. Maka teman-teman berprasangkalah baiklah kepada Allah bahwa Allah akan kabulkan cita-cita kita tahun ini. Sebentar lagi kita akan sampai ke tanah suci. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian apalagi masih bicara tentang pendobrak amal. Nah supaya amal kita nih makin cepat, sukses kita makin cepat, namanya apa? Diawali dengan sedekah atau infak. Nah jadi sebelum kita doa awali sedekah dulu. Misalnya sedekah jeger 100.000. Lagi ada impian besar, jeger, infaknya makin besar. Supaya apa? Merayu Allah ya. Bahkan teman-teman boleh juga nih minta doa anak yatim ya. Saya kepengen teman-teman kita MSC ya. Bisa nggak diagendakan misalnya apa Jumat depan ya. Mungkin Kak Abiu nanti di list. Kita mungkin misalnya asar ke panti gitu. Mau nggak teman-teman? Mau nggak? Ghost to panti mau ya? Mungkin Sabtu depan mungkin kita dialihkan aja kajiannya kita di panti mana gitu. Hari Jumat sih bagusnya karena Jumat itu waktu yang paling mustajab ya, habis asar ya. Itu waktu mustajab. Misalnya nanti kita doa bareng, kita bawa hadiah, misalnya kawan-kawan beli ciki yang harga 9.000, ini beli ini atau mau dikumpulin dulu boleh. Nanti kita briefing aja habis ini ya. Kita briefing sekaligus kita persiapan prepare program apa nanti kita saat kita Ramadan supaya apa? Supaya Majelis Satu Cinta ini bikin kita asik ya. Nah, bikin kita makin bahagia. Bikin apa? Bahagia. Majelis Satu Cinta bikin bahagia gitu ya. Kalau saya bilang Majelis Satu Cinta jawabnya apa? Bikin bahagia. Majelis Satu Cinta bikin bahagia. Bikin bahagianya senyum lah. Masa bikin bahagia gitu ya. Majelis Satu Cinta bikin bahagia. Takbir.
Majelis satu cinta bikin bahagia. Takbir. Nah, baik. Oke, nomor 4, sekarang nomor 5. Nomor 5-nya masih bicara 6 hal ya yang harus kita lakukan agar menggapai cita-cita yang membawa berkah. Yang kelima ini agak ekstrim dikit. Mewaspadai perusak masa depan. Mewaspadai perusak masa depan. Kira-kira ada nggak yang bisa merusak masa depan? 1, circle yang salah. Teman-teman, circle yang salah bikin kita sengsara, bikin kita nggak bahagia, nggak sukses. Maka berteman boleh nggak pilih-pilih, harus teman yang baik kata Nabi seperti duduk dekat penjual minyak wangi. Maka teman-teman, kalau kamu punya kawan ya, sering ngajak ke kajian, statusnya bagus-bagus gitu ya, berarti bisa jadi ini teman yang bisa bawa kita ke surga. Maka kalau kamu ketemu teman begitu, genggam erat tangannya, bro, sis, jangan jauh-jauh dari aku. Bawa aku ke tempat yang sukses. Gitu dia ya. Maka oleh karena itu, teman yang baik itu adalah teman yang bawa temannya untuk bisa sukses. Bahkan menjadikan temannya jauh lebih sukses dari dia. Itu baru keren, betul? Nah, maka hati-hati mewaspadai perusak masa depan, salah satunya apa? Circle yang salah ya. Maka kata Nabi, kalau kita punya teman yang jelek itu seperti duduk di dekat pandai besi ya. Artinya apa? Kita bisa tercium bau yang tidak enak kawan-kawan ya. Oke. Selanjutnya, apalagi yang mewaspadai, yang harus kita waspadai? Nah, cinta yang salah. Cinta yang salah. Maka teman-teman jangan sampai salah menaruh cinta. Nanti menyesal gitu ya. Cinta yang salah ternyata bisa merusak masa depan. Contohnya apa? Ya, meniti jalan cinta yang salah, misalnya lewat pacaran gitu ya. Walaupun LDRan, sekalipun LDRan, betapa banyak orang LDRan jatuh kepada pergaulan bebas hanya karena apa? Hanya karena tidak bisa mengontrol diri. Disangkanya cinta tapi karena nafsu. Nah, hati-hati. Virus merah jambu di Valentine Days. Hati-hati. Nauzubillah ya. Riset di media sosial ya, di pemberitaan, produk yang laris di hari Valentine itu bukan hanya coklat, tapi diantaranya nauzubillah alat kontrasepsi. Benar nggak teman-teman? Untuk apa? Kenapa laris di bulan-bulan Valentine? Kenapa? Karena bisa jadi banyak anak muda terjebak bukan pada cinta yang benar, tapi pada cinta yang salah. Cinta yang salah mendatangkan murka Allah. Cinta yang salah bikin dia gak bahagia, sengsara. Dan mohon maaf teman-teman, yang sering jadi korban itu adalah perempuan. Maka teman-teman yang akhwat ya, hati-hati ya. Selagi dia bukan suami kamu, kamu harus terus hati-hati. Kenapa? Apalagi yang suka ngumbar janji manis, tapi tidak kunjung memberi janji suci. Ya, janji manis tapi bukan janji suci. Sudahlah bang, aku nggak mau lagi janji manis, aku mau janji suci. Itu baru akhwat yang keren, betul? Saya tidak menerima lagi janji yang manis-manis. Kita tunggu janji suci saat akad nikah nanti. Sampai berjumpa di pelaminan gitu, betul? Ini jangan sampai yang akhwat malah baper ya. Ya Allah gitu kan ya. Baper ya, baper fisabilillah lagi gitu ya alasannya ya. Dia tuh ikhwan yang aku idamkan bangetan. Ngapa? Kajian rajin, tahajud oke Ustaz. Mohon maaf kalau dia memang oke, nggak mau dia pacaran ukhti gitu ya. Kalau dia masih pacaran berarti sama, dia tuh buaya pakai peci gitu ya. Betul nggak? Kamu juga ukhti yang belum serius juga hijrahnya gitu ya. Kenapa? Karena rumus Quran itu jelas kawan-kawan. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Hei laki-laki yang pura-pura soleh, kamu akan dapat nanti wanita yang pura-pura soleha. Ketahuan deh. Kapan ketahuannya?
saat nanti menikah ternyata kamu belum buka topeng. Makanya sebelum akan nikah pastikan apa? Bilang ke calonnya, buka dulu topengmu. Betul? Jangan sampai dia sok-sok soleh ternyata gitu ya. Makanya kalau ta'aruf ya itu penting loh nanyain. Ya. Bukan ke dia, kalau ke dia pakai topeng. Nanya ta'aruf itu bukan ke calon kita aja. Ke mamanya tanyo, uaknya tanyo, kawan SMA-nya tanyo. Aduh nian ini ahlaknya baik. Oh dia mohon maaf aku dak jelek ke dia yo. Karena kau ni ada calon, dia tuh dulu dak mayar di kantin misalnya. Hati-hati gitu. Atau beli gorengan 3 ngaku 2, ngaku siko. Yang lebih parah dak ngaku. Nah jadi kita macet nih. Calon kalau nanti banyak duit pacar hasil korupsi. Atau jangan-jangan melihara babi ngepet misalnya kan. Nah cepat kayu. Nah maka teman-teman mengenali calon pasangan ini ada ilmunya. Salah satunya ilmu ta'aruf ya. Dan ta'aruf itu ada SOP-nya ya. Bagaimana SOP ta'aruf? Insya Allah akan kita bahas di kelas pranikah. Insya Allah. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Cia ya. Nunggulah siap galau. Agi kalau dapat ilmunya tidak siap ta'aruf kan. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Apalagi yang harus kita waspadai yang bisa merusak masa depan selain circle yang salah, cinta yang salah. Nah, makanan, minuman yang salah. Apa? Makanan, minuman yang salah. Sudah ada minuman sehat, halal, berkah, masih mau minuman keras. Nauzubillah, minuman keras haram. Sudah ada pempek, masih mau makan narkoba. Nauzubillah ya. Gak boleh ya. Maka selain tadi circle salah, cinta salah, makanan minuman yang salah bikin merusak masa depan ya. Teman-teman yang pernah ngerokok ya, berdoalah supaya apa? Supaya Allah sembuhkan ya. Jangan sampai ada kecanduan rokok, jangan sampai anak-anak muda ada kecanduan minuman keras ya. Nauzubillah. Tapi tidak ada kata terlambat teman-teman ya. Bertahap tinggalin ya. Yang bikin kita sengsara secara kesehatan juga harus kita tinggalkan ya. Termasuk teman-teman yang hobi begadang. Nah, begadang jangan begadang kalau tiada artinya gitu ya. Jangan juga ya tidur lewat jam 11. Jaga sel-sel tubuh. Nanti cepat terjadi penuaan. Hati-hati walaupun kamu pakai skincare nak mahal. Kalau kamu tetap bablas jam 11 terus 12 terus ya. Gentayangan tengah malam siap-siap. Badan kamu rapuh, badan kamu kurang sehat, hidup kamu tidak produktif. Yang benar itu apa? Tidur lebih awal, bangun lebih cepat. Itu yang mantap ya. Maka apalagi yang masih kecanduan HP, medsos ya, yang nggak bisa tidur ya, yang susah banget tidur insomnia ya. Itu alasan kamu aja. Karena kamu tuh nggak mau ngaji, nggak mau wudhu. Makanya kalau mau tidur usahain wudhu ya. Usahain wudhu, usahain sholat hajat dulu. Yang punya cita-cita banyak sholat hajat. Sholi sunatan hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat hajat 2 rakaat tiap malam usahain ya. Kamu yang kepengen punya imam yang baik, guys. Yang kepengen punya istri yang soleha. Yang punya nanti punya sholat hajat. Sebelum tidur, wudhu, baru nanti persiapan prepare tidur ya. SOP tidur gimana? SOP-nya gimana teman-teman? SOP tidur gimana? Wudhu, sholat sunnah tadi ya. Kecuali kalau lagi haid cukup bersih-bersih aja ya. Nah, sikat gigi ya formal lah kayak kesehatan ya. Bersih-bersih kaki. Terus apa? Tempat tidurnya di kipas-kipas sambil baca apa? Ta'awuz ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim dan berlindung dengan Allah ya. Terus doa sebelum tidur. Doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun ya. Bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amata wa ilaihin nusyur ya. Baik, itu yang kelima. Yang keenam terakhir, bagaimana menggapai cita-cita yang membawa berkah? Berani istiqomah
konsisten dan pantang menyerah. Catat. Nanti tolong yang resume ya, bikin yang keren ya. Nah, bikin resume yang keren, catat, lempar di grup jadi amal ya. Jadi apa? Jadi amal. Nanti tim media bikin ya, bikin di desain yang cakep ya. Apa yang keenam? Berani istiqomah, konsisten dan pantang menyerah. Artinya apa? Istiqomah konsisten ini jangan sampai kita baperan. Gagal dikit baper, sedih, berkepanjangan ya. Teman-teman udah nikah semua, putus asa, ya Allah, caknya aku didekati jodohnya. Enggak, semua kita punya jodoh, insya Allah. Masalahnya apa? Kalau nggak ketemu di dunia nanti ketemu di surga. Wow, gitu aja, positive thinking gitu ya. Baik, berani istiqomah konsisten. Artinya apa? Langkah yang sudah kita mulai pertahankan ya. Makanya Ustadz ya berharap juga sama kawan-kawan juga ya, kita konsisten. Berapapun yang datang tetap jalan kajian ya, sharing ya. Kita bukan mengejar jumlah, tapi kita mengejar istiqomah. Maka kalau ada 1000 orang datang di majelis Satu Cinta, pastikan ada aku di sana. Begitu ucapkan. Betul? Setuju nggak? Setuju nggak kawan-kawan? Apa kata-katanya? Kalau ada 1000 orang yang datang ke majelis Satu Cinta, aku pastikan aku ada di sana. Kalau ada 100 orang, aku ada di sana. Kalau 10 orang ada di kajian Satu Cinta, aku ada di sana. Kalau 1 orang ada yang datang, aku pastikan itu adalah aku. Oh, gitu dia ya. Mudah-mudahan teman-teman semua berani istiqomah, konsisten. Konsisten itu berat teman-teman. Banyak orang diuji dengan lingkungan, ada yang diuji dengan pergaulan ya. Maka kita butuh konsisten. Makanya ketika mau konsisten salah satunya cari circle, fisabilillah, cari teman-teman yang bisa menguatkan ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua pantang menyerah ya. Tidak ada kosakata menyerah. Lelah boleh, menyerah jangan. Apa teman-teman? Lelah boleh, menyerah jangan. Semangat terus, gaspol terus. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, Masya Allah luar biasa. Syukran Ustadz atas sharing time-nya sore ini tadi. Bisa teman-teman simpulkan bahwa judul tema kita yaitu antara cinta dan perjalanan cinta. Itu Ustadz Reno sampaikan 6 kiat agar kita bisa menggapai cita-cita kita dengan berkah. Yang pertama tadi niat besar dan mulia. Yang kedua yaitu bervisi akhirat. Yang ketiga setiap hari adalah langkah kebaikan dan memanfaatkan waktu untuk meniti cita-cita. Yang keempat yaitu carilah pendobrak amal percepatan. Yang kelima waspadai perusak masa depan. Dan yang terakhir yaitu berani istiqomah, konsisten dan pantang menyerah. Oke, baiklah jemaah sekalian majelis Satu Cinta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini silakan siapapun jemaah dari akhwat maupun ikhwat yang ingin bertanya, langsung ya Ustadz angkat tangan dan bertanya, silakan. Ya, ada yang mau tanya? Ya, akhwat? Yang ikhwan ada pertanyaan? Ya, nanya. Ya. Oke. Gimana bikin planning jangka panjang? Oke. Ada lagi? Ya akhwat ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita mau agendakan, kita musyawarah habis ini ya. Mumpung lagi rame kita bikin program insyaallah ya. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada pertanyaan? Yakin? Ya akhwan? Ya baik ya. Kita habis ini ngobrol santai. Kita tutup dulu dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Kita doa, mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Teman-teman, marilah kita angkat tangan posisi berdoa. Ustadz mengajak teman-teman semua mengangkat tangan yang paling khusyuk. Saya berikan waktu 2 menit untuk membaca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan silakan teman-teman berdoalah masing-masing sesuai hajat dan keinginan kita. Mintalah ampun, mintalah rezeki, amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Sebutkan nama orang tua kita, doakan, bayangkan wajahnya, doakan kebaikan untuknya. Doakan juga saudara-saudara kandung kita. Bagi yang sudah punya pasangan, sudah menikah, boleh doakan juga pasangannya, bahkan anak-anaknya. Lalu doakan juga guru-guru kita, alim ulama, siapapun yang pernah mengajarkan kita ilmu bermanfaat. Tersambungnya sanad ilmu karena kita sering mendoakan guru. Dan bila berkenan doakan Ustadz Reno, silahkan. Nama saya Reno Anugerah Pratama, doain Ustadz semoga rezekinya lancar, ilmunya ditambahkan Allah, hidupnya makin bermanfaat. Doakan Ustadz bisa umroh, bisa haji, keluarganya makin sakinah, punya anak soleh-soleha. Makasih banyak. Doain juga tim-tim dakwah Ustadz, tim-tim dakwah Majelis Satu Cinta, semoga semua istiqomah, amin. Makasih banyak. Doain juga buat saudara kita di Palestina, teman-teman. Semoga Palestina merdeka. Dan doakan teman-teman yang ada di kiri kanan kita, terutama teman-teman yang ngajak buat hadir ke sini. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah, dan mudah-mudahan perjalanan kita adalah perjalanan yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin, ya Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna haza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik
والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة الشريعة فوسك اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Makasih kawan-kawan yang udah hadir, mudah-mudahan sehat selalu ya. Habis ini kita mungkin briefing sebentar ya, 10 menit ya sebelum nanti pulang. Mudah-mudahan kita bisa merencanakan event yang lebih besar lagi dan mudah-mudahan kita bisa bersama dalam kebaikan ya. Saya kembalikan ke MC dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Sharing time kita sore hari ini alhamdulillah selesai dan berjalan dengan sangat sempurna. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya kepada Allah. Mari bersama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.